Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang mana apabila kita menghitungnya tentu tidak dapat menghitungnya, karena dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sering manusia lalai dalamnya adalah nikmat sempat dan nikmat sehat. Ketika manusia diberikan waktu luang, kadang manusia tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga ketika manusia mendapati tubuhnya dalam keadaan sehat, lupa mensyukurinya bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita masih melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu sebagai seorang muslim meskipun masih dalam keadaan daring ataupun secara virtual. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya, yakni memasuki pelajaran baru tentang sholat sunnah di pelajaran ke-13. Di pelajaran ke-13 ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian dari sholat sunnah, yang kedua tata cara sholat sunnah, yang ketiga tempat pelaksanaan sholat sunnah tadi. Baik, kita bahas dari yang pertama, pengertian dari sholat sunnah. Pengertian dari sholat sunnah adalah ibadah sholat selain sholat fardu atau sholat wajib yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Sholat sunnah itu dianjurkan ya, meskipun apabila kita meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, namun kita akan merugi karena kita tidak mendapatkan fadilah ataupun pahala yang didapat apabila mengerjakan sholat sunnah. Tata cara sholat sunnah adalah cara melaksanakan sholat sunnah sama dengan sholat wajib, baik gerakannya maupun bacaannya. Sholat sunnah sebaiknya dilakukan 2 rakaat, artinya 2 rakaat diakhiri dengan salam. Sholat sunnah ini ada yang mengiringi sholat fardu, ada yang di luar sholat fardu. Yang mengiringi sholat fardu seperti sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, sebelum sholat ataupun setelah sholat fardu. Dan juga sholat sunnah yang lainnya seperti sholat duha, sholat qiyamul lail, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu dilakukan dengan 2 rakaat. Lebih baiknya pengerjaannya sama dengan sholat wajib. Bacaan-bacaan yang membedakan adalah niatnya di awal yaitu niatnya mau sholat sunnah ataupun sholat fardu. Tempat pelaksanaan dari sholat sunnah ini lebih utama dilakukan di rumah. Meskipun boleh dilakukan di masjid, tidak mengapa dilakukan di masjid, akan tapi lebih utama dilakukan di rumah. Karena apa? Karena sebagaimana dijelaskan di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sholat di masjid, maka hendaknya ia pun menjadikan sebagian dari sholatnya di rumah, karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan dalam rumahnya dari sholat itu. Jadi lebih utamanya juga kalau sholat sunnah ini dikerjakan di rumah. Kalau misalkan sholat tarawih, Ustaz, bagaimana ketika di bulan Ramadan? Kalau sholat tarawih ini dianjurkan sholat bersama imam. Dianjurkannya sholat bersama imam, yakni ketika berada di masjid lebih utamanya. Namun ketika di rumah boleh-boleh saja, kan, tapi lebih utama ketika dia itu sholat bersama imam. Begitu kira-kira ya untuk pengertian dari sholat sunnah. Saya harap kalian nanti bisa memahami terkait dengan pengertian dari sholat sunnah, tata cara sholat sunnah, dan pelaksanaannya. Dijelaskan di sini juga bahwa pelaksanaan dari sholat sunnah
Ini ditanya dari seorang sahabat tentang dia itu bertanya tentang kewajiban dalam Islam. Dia itu sehari semalam, dia itu sudah melaksanakan sholat sehari semalam selama sebanyak 5 kali. Lalu orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain atas diriku ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada kecuali engkau mengerjakan sholat yang sunnah. Begitu kira-kira yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk sekarang tidak ada tugas ya, namun kalian Ustaz harap bisa mempelajarinya sendiri, membacanya sendiri di halaman 106 sampai dengan 108, yakni tentang 3 poin tadi: pengertian sholat sunnah, tata cara sholat sunnah, dan tempat pelaksanaannya. Sekian dari Ustaz, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.